Halo teman-teman Biologi 2022, selamat datang di Departemen Biologi. Selamat menjalani perkuliahan dan seluruh rangkaian kegiatan PPAA. Kami dari Departemen Pendidikan dan Keilmuan HMD Biologi UI 2022, melalui video ini akan mengenalkan kegiatan PKM Maba. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai pengertian PKM Maba, tujuan, alur kegiatan, penjelasan tentang PKM, gambaran umum setiap bidang PKM, ketentuan proposal untuk PKM Maba, serta sumber informasi PKM. Pertama, mari mengenal PKM Maba. Apa itu PKM Maba? PKM Maba merupakan kegiatan pendampingan dan pembinaan pembuatan PKM secara berkala yang diikuti oleh mahasiswa baru angkatan 2022 sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan PPAA. Pelaksanaan periode mentoring akan dimulai pada 28 September sampai dengan 16 Oktober 2022. Apa tujuan PKM Maba? Yang pertama, terbantunya mahasiswa baru biologi dalam pembuatan PKM agar lebih terorganisasi dan tepat waktu. Kedua, memberikan solusi terhadap masalah teknis. Ketiga, pembudayaan PKM bagi mahasiswa baru biologi FIPA UI yang juga merupakan salah satu alur PPAA. Alur kegiatan PKM Maba dimulai dengan video pengenalan, yaitu video ini. Mahasiswa baru wajib menonton video pengenalan PKM Maba. Setelah menonton video pengenalan, mahasiswa baru diwajibkan untuk mengisi formulir pendataan melalui tautan berikut ini. Kemudian, pembagian kelompok akan diumumkan pada tanggal 25 September 2022. Periode mentoring akan dimulai pada 28 September sampai dengan 16 Oktober 2022. Pada periode mentoring ini, kalian akan bertemu dengan mentor dan menyusun proposal PKM bersama dengan kelompok masing-masing. Batas pengumpulan proposal PKM yaitu pada tanggal 16 Oktober 2022 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Penjelasan PKM. Apa itu PKM? PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah wadah yang dibentuk oleh Kemendikbudristekdikti dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari di perkuliahan kepada masyarakat luas. Jadi sebenarnya PKM itu adalah program yang dibentuk oleh Kemendikbudristekdikti. Melalui kegiatan PKM Maba ini, teman-teman akan belajar tentang apa itu PKM, bidang-bidang PKM, serta belajar untuk menyusun proposal PKM. Sebelum mengenal lebih lanjut mengenai PKM, di slide ini saya menginformasikan bahwa proposal yang telah kalian susun di kegiatan PKM Maba bisa digunakan setidaknya untuk dua hal. Yang pertama, proposal PKM yang telah kalian susun dapat dilombakan pada Olimpiade Ilmiah Mahasiswa tingkat MIPA, yang apabila menang dapat dilanjut ke tingkat UI. Nah, yang utama, proposal PKM yang telah kalian susun dapat diajukan pada PKM Dikti melalui PKM Center UI. Dikti kemudian akan menyeleksi proposal, dan apabila lolos pendanaan, kegiatan yang ditulis pada proposal harus dilaksanakan. Proposal yang lolos pendanaan dapat diundang pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Karakteristik umum PKM. Pembuatan PKM didasarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi, yang kemudian disusunlah PKM yang bidang-bidangnya akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Melalui penyusunan PKM, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengembangkan beberapa skill, yaitu high order thinking skill, creative thinking, dan critical thinking. Yang mana output yang diharapkan, mahasiswa dapat mengembangkan skill yang dibutuhkan pada abad 21, yaitu soft skill dan hard skill. Serta mahasiswa ikut mendukung program MBKM dan IKU atau indikator kinerja utama yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Topik PKM sebenarnya tidak dibatasi, tapi diutamakan merupakan penyelesaian masalah kekinian atau topik yang termuat dalam Sustainable Development Goals. Di sini saya melampirkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang bisa kalian gunakan sebagai inspirasi dalam menyusun proposal PKM.
Selanjutnya ada bidang-bidang PKM. Yang pertama ada PKMR atau PKM Riset. PKM ini berbasis pada sains untuk mengungkap informasi baru. Kegiatannya itu biasanya berupa eksperimen, studi kasus, survei, dan lain-lain. Terdapat dua kelompok di PKMR, yaitu riset eksakta atau RE dan riset sosial humaniora atau RSH. Yang kedua ada PKMK atau kewirausahaan. Dengan PKM ini, kalian akan membuat suatu komoditas usaha yang berorientasi pada profit. Ketiga, ada PKMPM atau pengabdian masyarakat. Melalui PKM ini, kalian diharapkan memberikan solusi iptek bagi mitra non-profit. Yang keempat, ada PKMPI atau penerapan iptek. Ini mirip dengan PKMPM, tapi solusinya itu diberikan untuk mitra profit. Yang kelima ada PKMKC atau Karsa Cipta, yaitu kalian akan membuat karya konstruksi yang fungsional. Selanjutnya ada PKMAI atau artikel ilmiah. Jadi yang diusulkan pada PKM ini berupa artikel ilmiah dan bukan proposal. PKM VGK atau video gagasan konstruktif. PKM ini merupakan gagasan pemecahan masalah secara konstruktif yang disampaikan melalui konten media sosial. Selanjutnya PKM GFT atau gagasan futuristik tertulis. PKM ini berisi gagasan yang kreatif dan futuristik sebagai respon dari persoalan yang sedang dihadapi bangsa. Yang terakhir PKMKI atau karya inovatif yang menghasilkan karya fungsional skala penuh yang bersifat solutif dan berbasis iptek. Selanjutnya ada gambaran umum tiap bidang PKM. Yang pertama, untuk PKM RE, ini penelitian di bidang eksakta, objek risetnya berupa fenomena alamiah sesuai hukum fisika, kimia, dan biologi. Di sini saya lampirkan template yang harus diisi untuk kegiatan PKM MEBA ini cukup mengisi dari daftar isi sampai biodata anggota. Untuk lampiran yang lain itu belum wajib diisi untuk kegiatan PKM MEBA. Berikut ini adalah contoh-contoh PKM RE. Kalau kalian masih bingung, PKM RE itu kayak gimana sih? Bisa melihat contoh ini. Di sini udah lengkap ya, ada latar belakang, tujuan, metode, hasil dan pembahasan. Jadi agar lebih tergambar, silahkan mencermati contoh-contoh yang diberikan. Selanjutnya ada PKM RSH, yaitu penelitian sosial dan humaniora. Objek risetnya menitikberatkan pada fenomena sosial dan perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Untuk template-nya kurang lebih sama dengan PKM RE. Selanjutnya ada contoh-contoh PKM RSH. Ini ada tentang cyberbullying, literasi zakat, dan model resiliensi. Nanti kalian bisa cermati biar lebih tahu nih latar belakang PKM RSH tuh biasanya kayak gimana, tujuannya, terus metodenya gimana. Selanjutnya ada PKMK atau kewirausahaan. Jadi melalui PKM ini kalian diharapkan untuk menciptakan aktivitas usaha atau kewirausahaan. Produk usahanya itu bisa berupa barang atau jasa. Nah, tadi kan sudah dikatakan kalau PKMK itu berorientasi pada profit. Tapi sebenarnya yang lebih diutamakan itu kreativitas dan kemanfaatan produknya. Terus terdapat muatan intelektual pada produk, serta memerlukan mitra sebagai faktor pendukung. Ini untuk template-nya, kurang lebih sama kayak yang sebelumnya. Next, ini contoh-contoh PKMK. Ini contohnya ada Battle Lab ya. Battle Lab ini berarti kan produknya berupa barang, terus ada muatan intelektualnya. Jadi yang membedakan PKMK dengan usaha yang lain itu ada muatan intelektualnya. Selanjutnya ada PKMPM atau pengabdian masyarakat. PKM ini menerapkan iptek dan seni yang sudah dipelajari di perkuliahan untuk memberikan solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat. Nah, biasanya sebelum menyusun PKMPM, kalian harus menentukan mitra, kemudian melakukan dialog dengan mereka untuk mengetahui persoalan yang dihadapi dan kebutuhannya. Kemudian kalau sudah tahu persoalan dan kebutuhannya, baru kalian memberikan solusi melalui PKMPM. Tapi untuk PKM maba ini kalian dibolehkan hanya mengamati dan menganalisis kira-kira persoalan apa sih yang lagi dihadapi mitra, jadi nggak perlu melakukan dialog.
Terus yang paling penting, PKMPM ini tuh tidak berorientasi pada profit. Dan di PKMPM membutuhkan mitra. Mitranya itu berupa kelompok masyarakat seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, karang taruna, PKK, dan lain-lain. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi kewirausahaan masyarakat non-produktif untuk membentuk wirausaha baru. Jadi sama-sama menciptakan wirausaha, tapi bedanya kalian nggak jualan di sini, jadi lebih membantu masyarakat. Terus ada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan pengabdian masyarakat bentuk lainnya. Kalau di template ini, kalau dicermati ada surat pernyataan kesediaan mitra. Nah, di PKM Maba ini, untuk surat pernyataan mitra belum wajib untuk dilengkapi. Di lampiran 6 ada denah detail lokasi mitra. Ini kalian bisa lampirkan dengan mengetik lokasi mitra di Google Maps, kemudian di screenshot dan dilampirkan di lampiran 6. Nah, ini contoh-contoh PKMPM. Ada tentang Eko Edu Wisata Madu Hutan Wanagama. Ini kan berarti mitranya itu masyarakat lokalnya di sekitar hutan Wanagama. Terus Eko Edu Wisata itu kegiatan usahanya. Jadi ini bertujuan untuk membantu meningkatkan produktivitas masyarakat di sana. Selanjutnya ada PKMPI. PKM ini tuh merupakan penerapan iptek untuk memberikan solusi iptek untuk kebutuhan atau permasalahan mitra. Jadi kurang lebih sama kayak PKMPM, jadi ada mitranya, terus juga berorientasi pada profit. Ini perbedaan paling penting antara PKMPM dan PI. Nah juga kalau di PKMPI itu ada unsur teknologinya. Mitranya berupa masyarakat dari kelompok industri berskala mikro, menengah, maupun yang besar. Template-nya kurang lebih sama ya, ada surat pernyataan kesediaan mitra, ini belum wajib dilengkapi, denah detail lokasi mitra kerja, bisa dari Google Maps, terus ada gambaran teknologi yang akan diterapkan, karena di PKMPI ini kalian akan membuat teknologi. Selanjutnya, ini contoh-contohnya, nih, ada teknologi mesin dehidrator bunga telang terintegrasi internet. Ada muatan teknologinya. Selanjutnya ada PKMKC atau Karsa Cipta. Jadi di PKM ini kalian akan mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalar. Karyanya ini bisa aja belum bermanfaat secara langsung. Yang paling penting, tidak meniru produk yang sudah ada, tapi boleh memodifikasi prinsip dan fungsi dari produk yang sudah ada. PKMKC ini sumber inspirasinya bisa dari hasil riset yang belum sampai ke tahap desain teknis. Jadi baru ada risetnya aja, tapi prototipenya belum ada. Bisa nih kalian gunakan dasar itu untuk menyusun PKMKC. Terus bisa juga, seperti tadi kan boleh memodifikasi ya, berarti misalkan pengembangan dan penyempurnaan fungsi produk yang sudah ada. Ini ada contoh-contoh PKMKC, jadi ada ini ya, ada desain teknologi yang bakal dikembangkan gitu. Kalian bisa cermati lebih lanjut untuk lebih paham tentang PKMKC. Selanjutnya ada PKMKI, ini PKM baru. Melalui PKM ini kalian akan memberikan solusi bagi masalah faktual di masyarakat atau dunia usaha. Solusinya itu berupa karya teknologi, dan karyanya itu berupa produk nyata berskala penuh yang fungsional dan siap untuk dioperasikan. Jadi ini bedanya sama PKMKC. Kalau PKMKC itu tahap akhirnya itu berupa prototipe aja. Nah kalau PKMKI tahap akhirnya itu berupa benar-benar produk yang udah siap digunakan. Terus memiliki target pengguna spesifik juga. Nih ada di lampirannya ada gambaran konsep karya inovatif yang akan dihasilkan. Nah untuk contoh-contohnya sayang banget nih karena PKMKI ini masih baru, jadi belum ada contohnya. Mungkin kita bisa mengeksplor sama-sama kira-kira apa ya yang cocok jadi PKMKI. Selanjutnya ada PKMAI atau artikel ilmiah, yaitu penulisan artikel ilmiah hasil dari kegiatan akademik yang telah dilakukan mahasiswa. PKMAI itu kayak laporan kegiatan. Jadi habis kegiatan terus buat laporannya.
laporannya itu berupa artikel ilmiah. Nah, karena kalian masih maba, mungkin kayak belum banyak melakukan kegiatan bareng. Ini kalau misalkan kalian pengen bikin PKMAI, nggak usah khawatir. Nanti bisa didiskusiin aja, misalkan kegiatan apa sih yang kira-kira bisa kalian jadikan dasar untuk PKMAI. Yang pasti, karyanya itu belum pernah dipublikasikan maupun diikutkan dalam kompetisi. Terus kalau kita perhatiin dari template-nya ya, ini tuh benar-benar template artikel ilmiah. Jadi bukan template proposal, jadi nggak ada usulan pembiayaannya. Selanjutnya untuk contoh-contohnya, nah untuk PKMAI ini beda dari PKM-PKM sebelumnya, nggak ada posternya ya, karena PKMAI ini tuh muaranya nggak di PIMNAS, jadi setelah diajukan ke Dikti, kemudian lolos, nanti tuh muaranya itu di e-proceeding, jadi di artikelnya itu bakal diterbitin, jadi muaranya bukan ke PIMNAS, makanya ini nggak ada posternya. Nah ini ada beberapa contoh judulnya, nanti jangan khawatir, karena bakal tetap ada contoh proposal, contoh artikelnya untuk PKMAI, nanti bakal dikasih tahu di akhir slide. Selanjutnya, gagasan futuristik tertulis. PKM ini itu berisi gagasan kreatif yang bersifat futuristik sebagai respon dari persoalan yang sedang dihadapi bangsa. Gagasan yang diajukan ini tidak terikat bidang ilmu, bersifat unik dan bermanfaat. Gagasan yang disampaikan atau diusulkan itu harus bersifat original atau pengembangan dari solusi yang pernah ada dan juga bersifat realistik. Dan yang terakhir yaitu PKM VGK atau video gagasan konstruktif. PKM ini tuh berisi gagasan yang bersifat pemecahan masalah secara konstruktif dan disampaikan melalui konten media sosial. Gagasan yang disampaikan ini merupakan pemecahan masalah yang diprioritaskan pada isu keprihatinan bangsa Indonesia dan atau isu SDGs. Untuk PKM VGK di kegiatan PKM Maba tidak perlu membuat video, hanya perlu untuk membuat proposalnya saja. Selain itu, karena PKM GFT dan VGK ini masih baru, jadi belum ada contoh judul yang dapat kita lampirkan. Selanjutnya yaitu luaran PKM. Jadi, misalkan proposal kalian diajukan ke Dikti dan lolos pendanaan, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, maka ada luaran-luaran yang harus dipenuhi. Sebagian besar jenis PKM mewajibkan adanya luaran berupa laporan kemajuan dan laporan akhir. Namun di tiap bidang PKM itu ada laporan-laporan khasnya. Seperti PKMR itu ada artikel ilmiah, sedangkan PKMK itu ada produk usaha. Kemudian untuk PKMPM itu ada buku pedoman mitra, sama dengan PKMPI itu juga butuh luaran berupa buku pedoman mitra. Kemudian untuk PKMKC itu luarannya juga ada prototype atau produk yang fungsional. Kemudian PKMKI itu luarannya ditambah produk inovatif skala penuh fungsional yang siap untuk dioperasionalkan. Sedangkan untuk PKMAI itu hanya luarannya berupa artikel ilmiah. Untuk PKM VGK selain laporan kemajuan dan laporan akhir, itu luarannya juga membutuhkan video YouTube. Dan yang terakhir untuk PKM GFT, itu luarannya berupa artikel gagasan futuristik yang tertulis dan juga poster. Jadi untuk PKM GFT ini tidak perlu laporan kemajuan dan laporan akhir sama seperti PKM AI. Selanjutnya, setelah mengenal apa itu PKM dan bidang-bidang PKM apa aja, tentunya kalian udah siap nih untuk menyusun proposal PKM Maba. Nah, ketentuan untuk proposalnya, yang pasti judul hendaknya tidak menggunakan akronim, jadi nggak boleh ada singkatan-singkatan, jadi harus ditulis semua katanya. Terus judul maksimal terdiri dari 20 kata, jadi jangan panjang-panjang. Terus urutannya halaman awal dimulai dari daftar isi, dilanjutkan ke halaman pendahuluan sampai dengan lampiran. Jadi untuk halaman depan atau sampul itu nggak ada ya, jadi langsung aja mulai dari daftar isi sampai pendahuluan.
Ukuran fontnya biasa, ukuran 12, tabnya Times New Roman, spasi 1,15, ukuran kertas A4, margin kiri 4, margin lainnya 3. Selanjutnya, dana yang diusulkan pada bab 4 itu berjumlah 5 sampai dengan 7 juta. Dan yang terakhir, untuk jumlah halamannya itu nggak usah banyak-banyak, maksimal 10 halaman yang sudah mencakup pendahuluan sampai dengan daftar pustaka, dan juga diberi nomor dengan angka Arab. Nomor angka Arab ini dimaksud nomor angka biasa, yaitu 1, 2, 3 yang biasanya kita pakai. Kemudian untuk peletakan nomor halaman itu diletakkan di bagian kanan atas. Untuk pengumpulan proposal PKM Maba, batas waktu terakhir pengumpulannya yaitu tanggal 16 Oktober 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan proposal PKM-nya yang udah dibuat itu dikumpulkannya atau dikirim ke email PNK yang ada di slide ini. Untuk format penamaannya yaitu kelompok diikuti dengan nomornya _PKM, kemudian bidang PKM-nya _ nama ketua. Jadi contohnya nih, misal kelompok 1 _ PKMAI _ nama ketua siapa gitu. Untuk format filenya dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, kita udah sampai di slide akhir dari video ini. Di video ini berisi sumber-sumber informasi PKM yang bisa kalian akses untuk memahami lebih lanjut tentang PKM. Jadi informasinya lebih lengkap nih di sini. Kalau di video ini kan aku cuman ambil inti-intinya aja, bagian penting-pentingnya aja. Kalau kalian perlu info lebih lanjut dan lebih lengkap, bisa akses sumber info yang ada di sini. Yang pertama ada PKM Center. PKM Center UI ini yang ngurusin semua urusan PKM di UI. Kalian bisa add line-nya, ini ada ID line-nya, kemudian ada emailnya. Jadi kalau kalian nanti mau submit proposal ke Dikti itu melalui PKM Center. Jadi kirim email dulu ke PKM Center yang akan submit proposalnya ke PKM Dikti. Di link ini nanti ada contoh-contoh proposal PKM dari mahasiswa UI yang udah lolos didanai. Jadi kalian bisa lihat contohnya, bisa dipelajari kira-kira proposal yang baik itu kayak gimana, terus bisa juga jadi sumber inspirasi. Yang kedua ada Simbel Mawa Kemendikbud. Jadi Kemendikbud inilah yang menyelenggarakan PKM. Nah, di sini tuh ada informasi mengenai pedoman PKM tahun 2022. Yang mana sampai saat ini juga PKM tahun 2022 ini rangkaiannya masih berlangsung. Jadi di pedoman PKM 2022 ini akan ada pedoman untuk tiap bidang PKM. Misalkan nih kalian mau bikin PKM AI, jadi silahkan ke pedoman PKM dulu, kemudian dipilih aja PKM AI dan kemudian dibaca-baca biar lebih bisa memahami apa sih PKM AI itu. Terus ini ada link Pimnas 33. Jadi Pimnas 33 itu penyelenggaranya UGM. Kalian bisa akses link ini, terus scroll ke bawah, nanti ada kayak menu-menu bidang-bidang PKM gitu. Bisa kalian klik. Nah, di situ ada postingan poster-poster PKM. Jadi kalau di video ini kan aku cuma lampirin 3 poster. Nah, kalau kalian akses Pimnas 33 UGM ini nanti akan ada lebih banyak posternya, jadi lebih banyak sumber inspirasi untuk menyusun PKM. Terus yang ketiga ada Google Drive PKM Maba. Nah, informasi-informasi penting yang kira-kira kalian butuhkan untuk PKM Maba itu akan ada di drive ini. Tapi kalau misalkan mau mengeksplor sumber-sumber informasi lain, silahkan. Nah, jadi itu ya informasi tentang PKM dan PKM Maba. Yang perlu diingat, submisi PKM Maba ini tuh ke Departemen PNK HMD Bio, jadi bukan ke PKM Center, karena di sini kita belajar dulu. Nah, nanti sama mentornya akan dikoreksi. Setelah kegiatan PKM Maba, kalau udah masuk periode submisi PKM ke Dikti, kalian bisa nih pakai proposal PKM yang udah kalian susun untuk disubmit ke Dikti. Sekian video pengenalan PKM dan penjelasan tiap-tiap bidang PKM-nya. Semoga dipahami. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, kalian boleh hubungi Ketua Pelaksana Kegiatan PKM Maba yang nanti kontaknya akan aku taruh di
deskripsi di YouTube. Nah, sekian dari Departemen PNK, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.